Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Sadrina Evanelia di Review of the Rest. Kali ini kita akan ngebahas soal rookie, yaitu di MotoGP, yaitu pendatang baru di MotoGP, ada Toprak Razgatlioglu dan juga ada Diogo Moreira gitu ya. Nah, kira-kira siapa sih yang bakal menjadi Rookie of the Year di MotoGP 2026? Memang agak lebih awal, tapi kan namanya juga prediksi ya, siapa yang akan menjadi Rookie of the Year. Dan kali ini gue juga nanti akan memunculkan siapa yang menjadi prediksi Rookie of the Year berdasarkan dari ChatGPT. Sebelumnya gue pengen update dulu nih soal Toprak Razgatlioglu yang kali ini udah siap-siap gitu ya di Instastory-nya ini memang udah terbang dari Turki ke Siena Italia gitu dan ini tentunya akan siap-siap untuk launching dari MotoGP yaitu launchingnya Pramac Yamaha MotoGP yang akan berlangsung pada 13 Januari 2025. Jadi nanti ini kita lihat aja bagaimana tampilan perdana gitu dari Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026. Nggak sabar juga ya gimana nanti kira-kira motor dari Pramac Yamaha. Tapi kayaknya memang agak lebih dominan ungu lagi ya warnanya ya untuk Pramac Yamaha. Nah, ini ada pernyataan menarik dari mantan juara World Superbike di tahun 2014, yaitu ada Sylvain Guintoli. Ini menyatakan bahwa Toprak Razgatlioglu ya. Kalau menurut dari Guintoli, ini Toprak sebenarnya kelihatan skill aslinya bakalan di MotoGP 2027. Apa alasannya? Karena semua regulasi di MotoGP 2027 nanti kan akan diubah ya dari 1000 cc mesinnya ke 850 cc. Dan yang paling penting adalah ini bagi Toprak ya, bannya, penggunaan bannya. Jadi ada yang dari Michelin ke ban Pirelli gitu. Seperti yang kita tahu kan, Toprak sangat-sangat berpengalaman gitu ya di World Superbike pakai ban Pirelli gitu. Jadi ditambah lagi nantinya di MotoGP 2027 ini nanti kepada motor konvensional gitu ya dengan tanpa whole shot device, misalkan kayak ride high device itu juga nggak boleh lagi untuk di MotoGP 2027. Makanya menurut dari Guintoli, Toprak ini adalah sebagai senjata rahasianya Yamaha gitu. Tapi tentunya tantangan terbesarnya gitu ya di MotoGP 2026 nih. Toprak harus bisa beradaptasi terlebih dahulu di MotoGP 2026 gitu ya. Sampai akhirnya mungkin kalau bisa dibilang ya oke lah di MotoGP 2026 Toprak akan bertahan gitu ya. Tapi di MotoGP 2027 siapa tahu kan dengan pengalamannya Toprak menggunakan ban Pirelli di World Superbike gitu ya. Dan juga mesinnya juga dikurangi dari 1000 cc jadi 850 cc, bukan tidak mungkin gitu Toprak yang bakal menjadi bintangnya nanti. Tapi kita lihat aja bagaimana di MotoGP 2027 nanti. Nah, kalau Toprak digadang-gadang menjadi senjata rahasianya Yamaha gitu ya di MotoGP 2027, bagaimana dengan Diogo Moreira? Nah, ini ada Pedro Acosta selaku pembalap KTM gitu dia memuji Diogo Moreira karena Pedro Acosta bilang bahwa ia meyakini cepat atau lambat Diogo Moreira ini bakal bisa kompetitif di MotoGP gitu. Karena Diogo Moreira ini menurut Pedro Acosta punya potensi skill ya yang memang diasah dari latihan off-road gitu. Pedro Acosta bilang kalau misalkan Diogo Moreira ini sangat berbakat dengan hanya menonton videonya Diogo Moreira latihan ya, latihan flat track, kemudian juga supermoto, kemudian juga motocross atau latihan motor lainnya. Menurut dari Pedro Acosta, Diogo itu cepet banget dan juga disiplin dari semua segala teknik gitu. Acosta bilang mungkin Diogo Moreira ini nggak langsung bisa kompetitif di LCR Honda pada awal-awal musim MotoGP 2026 gitu. Tapi dia yakin nanti lambat laun gitu ya, cepat atau lambat ini akan ada kompetitifnya lagi nih dari Diogo Moreira gitu di MotoGP 2026. Dan Pedro Acosta ini kan juga sempat barengan sama Diogo Moreira di itu ya di ajang dirt track Valentino Rossi ya di 100 km champion gitu waktu kemarin. Dan Pedro Acosta ini ngelihat sendiri bagaimana sih skill dari Diogo Moreira gitu ketika mereka bareng-bareng ya ikutan dirt track itu. Dan apalagi ditambah lagi Diogo Moreira ini kayaknya memang
kayak anak didiknya Marc Marquez gitu. Karena setiap Marc Marquez latihan gitu ya, Diogo Moreira ini selalu ikut sama Marc Marquez untuk latihan. Kayak waktu kemarin kan kita lihat Diogo Moreira itu latihan bareng sama Marc Marquez di flat track gitu ya, di sirkuit Alcaraz, kemudian juga beberapa kali juga ikut sama motocross gitu. Jadi bukan nggak mungkin ya ilmu-ilmu yang didapetin dari Marc Marquez ini juga dipakai sama Diogo Moreira nantinya di MotoGP. Oke, lalu gimana sih kekuatan dari Toprak Razgatlioglu dan juga Diogo Moreira? Ini satu-satu ya, kita ke Toprak Razgatlioglu dulu. Kalau Toprak ini memang dia mendominasi di World Superbike ya, karena kan seperti kita tahu Toprak ini menjadi juara dunia 3 kali di Superbike gitu ya, dengan ratusan podium dan puluhan kemenangan. Dan tentunya ini menjadi bukti kalau misalnya Toprak ini punya potensi dan juga talenta yang luar biasa gitu. Dan kekuatan Toprak di sini memang adalah leg breaking dan juga stopinya. Kalau kita tahu ya stopinya Toprak itu benar-benar ikonik banget di World Superbike dan kecepatan masuk ke tikungan atau corner entry speednya ini juga bagus banget yang menjadi skill yang diunggulin gitu ya dari Toprak Razgatlioglu. Sementara itu kelebihan dari Toprak ini juga dia pernah menang di World Superbike ya dengan 2 pabrikan yang berbeda yaitu Yamaha dan juga ada BMW. Dan tentunya dengan kemenangan di 2 pabrikan ini bisa jadi ini juga sebagai tanda gitu ya. Toprak bisa menunjukkan cepat penguasaannya ataupun adaptasi terhadap karakter mesin dan juga settingan motor yang berbeda-beda. Toprak memang disebut-sebut bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya dengan motor MotoGP di Valencia Test kemarin gitu. Meskipun memang ada beberapa hal-hal yang memang harus disesuaikan sama Toprak gitu. Tapi tentunya tantangannya utamanya adalah gaya balapnya Toprak ini yang memang udah di World Superbike gitu ya, yang sangat agresif gitu. Tapi mungkin kalau misalkan dibawa ke MotoGP itu dia harus menyesuaikan lagi karena motor MotoGP itu setidaknya dengan ban Michelin dia tuh harus agak lembut gitu ya dibawanya, alias jangan terlalu agresif untuk lap breakingnya juga gitu. Nah ini pun juga karena kan kalau di World Superbike itu bannya Pirelli, sementara untuk di MotoGP bannya Michelin ya untuk di MotoGP 2026. Jadi memang kayaknya Toprak ini harus bisa, tantangan utamanya adalah beradaptasi dulu nih pada MotoGP 2026 sama motornya. Lalu bagaimana dengan Diogo Moreira? Nah, kalau Diogo Moreira ini pengalaman Grand Prix-nya memang udah relevan. Diogo Moreira ini naik ke MotoGP memang udah sesuai dengan track-nya karena Diogo Moreira mulai dari Moto3, terus kemudian Moto2 dan sampai akhirnya ke MotoGP dengan LCR Honda. Dan tentunya dengan step by step alias naik kelasnya tuh dari Moto3, Moto2 ke MotoGP ini juga membuat Diogo Moreira tuh udah sangat familiar gitu ya. Dan tentunya membuat transisi teknis soal elektronik, kemudian juga gaya balapnya ini lebih mulus ya daripada Toprak yang memang dari World Superbike. Dan Diogo Moreira ini konsisten sejak di Moto2 gitu ya, mengumpulkan poin dan podium. Maka dari itu memang Diogo Moreira menjadi juara dunia di Moto2 2025 gitu. Dan tentunya ini juga membuktikan bahwa dia sudah siap bersaing di kelas utama alias kelas MotoGP. Tapi tentunya ada sebuah tantangan tersendiri gitu ya. Karena kan kalau di MotoGP rivalnya ini adalah pembalap-pembalap yang memang udah senior, pembalap-pembalap yang top gitulah. Apalagi juga motornya gitu ya, itu juga motornya sangat-sangat berbeda. Motor-motornya itu lebih teknologinya lebih canggih lagi gitu. Lalu bagaimana dengan gaya balapnya Diogo Moreira ya? Jadi Moreira ini memang agresif tapi terukur gitu. Diogo Moreira ini memang lebih fokus pada smooth cornering alias masuk ke tikungannya itu mulus ya. Sementara dengan kekuatannya lagi itu adalah manajemen ban ya. Manajemen ban dari Diogo Moreira itu oke banget. Jadi manajemen ban juga salah satu skill yang dibutuhkan di MotoGP karena kan MotoGP itu memang balapannya panjang gitu. Jadi manajemen ban ini juga menjadi salah satu yang paling dibutuhkan di sini. Dan kelebihannya tentunya karena dia udah beradaptasi sama motor prototype MotoGP gitu ya. Dia juga akan lebih siap untuk menghadapi track-track yang baru gitu. Tapi tantangannya seperti yang tadi udah gue bilang, ini
menjaga konsistensi agar tetap berada di depan gitu ya. Setidaknya jangan di belakang deh kalau mau jadi Rookie of the Year gitu ya, tapi memang dia mesti benar-benar harus membuktikan bahwa dia bisa berada di depan gitu ya posisinya, menghadapi tekanan dari para pembalap dan juga jangan sampai kalah mental gitu ya, dengan ataupun dibandingin dengan para pembalap-pembalap senior lainnya. Dari kekuatan juga kelebihan Toprak sama Diogo Moreira yang tadi udah kita sempat bahas gitu ya. Ini gue sempat bertanya-tanya ke ChatGPT. Kira-kira siapa sih prediksinya yang bakal menjadi Rookie of the Year MotoGP 2026 gitu ya. Nah, ChatGPT ini menjawab bahwa Diogo Moreira yang bakal menjadi Rookie of the Year gitu di MotoGP 2026. Karena ini menurut dari ChatGPT ya, kesiapan Moreira untuk beradaptasi cepat gitu di MotoGP ini lebih uh, peluangnya tuh lebih banyak gitu ya ketimbang dari Toprak Razgatlioglu gitu. Memang kemudian juga lingkungan MotoGP ini juga sangat kompetitif dan karakter balapnya yang sudah matang gitu ya di jalur Grand Prix alias di Moto3 kemudian juga di Moto2. Tapi bukan tidak mungkin gitu ya peluang dari Toprak Razgatlioglu untuk menjadi Rookie of the Year tuh sama sekali nggak ada. Karena kalau kita lihat ya dari peluang-peluangnya gitu, dari pengalaman-pengalaman dari World Superbike, ini bisa jadi menjadi potensinya Toprak Razgatlioglu gitu untuk membuktikan bahwa performanya tuh oke juga gitu di MotoGP 2026. Dan tentunya ini memang Toprak nggak bisa diremehin ya, karena dia memang udah jadi 3 kali juara dunia gitu di Superbike. Kalau pendapat gue pribadi, sepertinya mungkin Diogo Moreira yang akan punya potensi besar menjadi Rookie of the Year karena memang dia adaptasinya cepat, kemudian juga tracknya memang tadi ya udah sesuai gitu dan tinggal beradaptasi aja sama motornya sekarang di LCR Honda gitu. Lalu bagaimana dengan Toprak? Kalau gue rasa bener apa yang dibilang sama Sylvain Guintoli ya. Jadi bisa jadi Toprak ini menjadi senjata rahasianya dari Yamaha untuk MotoGP 2027 karena dengan regulasi yang memang udah berbeda apalagi di MotoGP 2027 nantinya pakai ban Pirelli yang mana Toprak ini memang udah berpengalaman banyak gitu ya pakai ban Pirelli bisa jadi juga gitu nanti di MotoGP 2027 malah Toprak menjadi salah satu bintang MotoGP 2027. Oke, segitu dulu untuk review After Race kali ini. Kalau menurut kalian siapa yang bakal menjadi Rookie of the Year MotoGP 2026? Apakah Diogo Moreira atau Toprak Razgatlioglu? Ini bisa banget teman-teman jawab di kolom komentar ya. Kita diskusi di situ. Bye-bye semuanya.